Al-awwalu, yang pertama an-niyah. Ya, yang pertama niat. Ya, jadi salat itu perlu sama niat. Ya, yang mana niat itu ada ketika takbiratul ihram, ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, itu letaknya niat. Ya. Asalis al-qiyamu 'alal qadiri, yang ketiga al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Ya, ini jadi salat wajib hukumnya berdiri, ini wajib. Ya, salat wajib, salat fardu berdiri hukumnya wajib. Ini juga salat jenazah, ya, kecuali salat duduk. Salat sunnah boleh duduk. Ya, salat tarawih ini nanti yang 23, antum pengen duduk boleh. Asal enggak malu, ya, di mushola di masjid, ente seger, pulang habis main futsal, ya, habis buka tuh dia main futsal, akhirnya pas tarawih dia duduk, boleh aja. Mau sakit nggak sakit, kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi kalau sholat fardu, baik fardu ain atau fardu kifayah, sholat jenazah itu wajib diri. Ya, andai kata teman ente meninggal, ini teman biasa, kita ngobrol bercanda sama dia, akhirnya sholatnya ente juga sholat duduk aja. Juga kalau tahu juga nggak ngapa-ngapa nih duduk, ya nggak sah. Ya, wajib berdiri. Arabi, lalu yang keempat qiraatul Fatihah, baca Fatihah wajib. Ya, makanya dilancarin ngaji lagi tuh biar bener huruf daripada Fatihah, jangan sampai salah nyebut. Dimana dalam Fatihah ada kol-kolahnya apa kagak, ya mesti dibaca. Ya kalau nggak ada jangan dikol-kolahin. Seperti yang terjadi pada mengucapkan maghdubi alaihim tuh, ya dibaca maghdub, ya padahal ghaib itu bukan huruf qol-qolah, maghdubi, jadi diseret. Antum baca qaf itu merubah makna. Ya, jadi diperhatikan lagi Fatihah, ya ngaji lagi. Sama guru ngaji, coba tolong dengarkan Fatihahnya. Lalu yang kelima ruku. Ya, ruku. Ya, ruku di mana dia memiliki syarat ruku. Ya, kalau dalam kitab lain dijelaskan ruku pun diniatkan. Ya, emang ada ruku nggak diniatin? Ada. Andai kata ente lagi diri, pas lagi diri tiba-tiba ada teman ente yang punya urusan sama ente utang sama dia. Jadi kalau diri terus nih manteng nih, dia bakal kelihatan. Kalau nunduk nggak kelihatan. Akhirnya rukunya itu niatnya buat ngumpet, maka rukunya nggak sah. Jadi ruku itu diniatkan. Atau ente lagi sholat, HP ente nyala, ya gambar nyalahnya itu gambar cewek ente kan. Kalau berdiri kadang-kadang ada fotonya itu, ya fotonya lagi pakaiannya lagi parah lagi. Pas ente diri, ya Allah handphone bunyi. Akhirnya ente ruku, niatnya juga selain ruku ngebarengin untuk pengen matiin itu HP, itu juga rukunya jadi gak sah. Jadi ruku itu niatnya emang niatnya buat ruku, ya itu sampai begitu itu diniatkan dia punya ruku. Ya, semua pandangan ente di saat lagi sholat itu disunahkan untuk melihat tempat sujud, kecuali ketika ruku sampai tahiyat. Ya, ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pandangan mata ente disunahkan melihat telunjuk ente. Ya. Nah, tapi selama proses sholat, selebihnya ente disuruh melihat tempat sujud, di mana ente naruh jidat di saat lagi sujud. Ya. Nah, kecuali di saat lagi ruku. Nah, ruku juga begitu. Ya, di saat lagi ruku kita tidak disunahkan lagi melihat tempat sujud, tapi disuruh melihat jempol kaki ente. Biar kata catatan ente punya jempol kaki. Biar kata belum ente suka hitam banget itu kaki ente. Ya, kukunya hitam, tapi disunahkan untuk melihat ente punya jempol kaki. Supaya apa? Supaya rukunya itu lurus, enggak ininas. Karena ada ruku yang dilarang. Ya, ruku yang dilarang itu ente ruku tapi pala ente nongak. Ya, nah makanya kalau ente sholat di saat lagi ruku, mata ente melihat tempat sujud, takut ada inhinas di situ. Makanya untuk menghindari inhinas, di saat lagi ruku ente disuruh melihat jempol kaki. Ya, pas sudah selesai ruku baru ente lihat lagi tempat ente sujud. Jangan merem. Biar kata merem lebih membantu ente untuk khusyuk, tapi ente disuruh untuk melihat tempat sujud. Ya, artinya masalah bukannya ente lari, bukannya ente hindarin, ente hadapin. Itu filosofi dalam sholat itu begitu. Ya, jadi walaupun lebih khusyuk dengan merem, tapi kita disuruh untuk tetap melihat mau di sujud, tempat sujud tanpa memejamkan mata. Walaupun lalu lalang orang lewat, kita dituntut untuk
khusyuk. Bagaimana ente bisa menghadirkan rasa khusyuk sekalipun mata ente kagak merem, sekalipun di samping ente banyak yang ngobrol? Ya, karena khusyuk itu merupakan syarat adab daripada sholat. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wailun, apa namanya itu di surat Al-Ahqaf itu, wailun lil musalli, celaka bagi yang sholat. Orang yang sholat aja masih ada kemungkinan dia dapat celaka, dapat hukuman, dapat siksa dari Allah. Itu yang sholat, apalagi yang kagak sholat. Wailun lil musallin. Sholatnya kayak gimana tuh yang dapat celaka? Itu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai. Arti sahun di situ orang yang kagak khusyuk. Makanya kita disuruh untuk tetap menuntut ilmu, karena ilmu itu nggak ada habisnya. Yang Nabi bilang, tuntutlah ilmu dari ente dibuai sampai kapan? Sampai ente dipendam ke dalam tanah. Jadi nggak ada patokannya. Kalau SD mungkin ada 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA sampai 3 tahun kan. Tapi kalau nuntut ilmu syariat sampai mati, bukan sampai dapat gelar ustad ya, atau dicium tangan kita sama orang karena kita udah bergelar ustad, enggak, sampai mati. Ya, kenapa? Karena orang yang sholat aja perlu ada pembelajaran. Yang sholat aja masih ada kemungkinan dapat wail, cilaka, dapat kebinasaan dan kesialan dari Allah. Apalagi yang kagak sholat. Nah, makanya disuruh khusyuk. Nah, ada definisi khusyuk kayak gimana sih? Imam Ghazali mengatakan, man arafa man biyamini wa shimali falaysa bi khashi'in. Siapa orang yang sholat tapi dia tahu orang yang di samping kanan kirinya, maka orang itu tidak khusyuk. Nah, itu orang-orang yang bisa mendapatkan wail lagi tadi. Dapat celaan, dapat siksaan, atau dapat suatu hal yang jelek walaupun dia sholat. Kalau kita tahu nggak kira-kira orang di kanan kiri kita? Kagak usah di kanan kiri kita. Ente lagi sholat di masjid, itu orang belum masuk, sendalnya aja kita udah bisa tahu tuh jalannya. Tuh ngesotnya si Bahtiar nih kayaknya lagi sholat begitu. Ya, nggak usah kanan kiri ente yang ada di samping. Ya, suara kadang-kadang kita bisa baca, bisa tahu, padahal lagi sholat. Makanya itu sholat kita disuruh untuk terus ya, diperbagusi, ya, diperbaharui dan dipercantik. Ya, makanya nggak ada berhentinya kita ngaji. Ya. Asabis atumaninatu bihi, yang keenam tumanina. Ya, tumanina dalam ruku, yaitu dengan kadar subhanallah, dan ente baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, itu sudah mendapatkan kesempurnaan ruku. Ya. Tapi ruku posisinya benar-benar diam dalam posisi ruku, jangan gerak-gerak. Karena kalau ente masih gerak-gerak itu belum dihitung ruku. Ya, jadi ruku benar mantap ruku dengan kadar subhanallah aja. Ya, itu minimalnya. Tapi kalau ente bisa sampai 3 kali itu subhanallahil azim wa bihamdi, ente dapat kesempurnaannya ruku dalam posisi yang enggak gerak, diam. Ya. Nah, ruku itu batasannya kira-kira ente bisa meraih ente punya dengkul. Lapak tangan ente bisa meraih dengkul ente. Jadi bukan dilihat nyikutnya, ya, atau bersisinya ente punya punggung di saat lagi ruku sampai rata, enggak. Ya, minimal ente punya dengkul bisa ente pegang, bukan pakai ujung jari, tapi ente bisa pegang pakai telapak tangan. Ya, megangnya ini sebenarnya enggak wajib. Biar kata ente ruku tangan ente ngampleh aja gitu. Yang penting kalau emang ditaruh tuh tangan di dengkul nyampe, sah ente punya ruku. Cuma jangan dilakuin kayak gitu. Ya, kayak tadi, sholat diri ternyata yang wajib, kalau sholat sunnah kagak. Akhirnya tarawih besok di Almas kuliah, anak-anak yang muda ngaji semuanya pada duduk sholat tarawih. Orang lihat berapa nih, terus pada main bola, main gaprakan kali pada sakit, padahal kagak. Ya udah kelar mah jalan, tempur lagi main tempur sarung. Ya, pas lagi sholat dia duduk, ditegur ente nggak ngaji, datang malam Jumat gitu. Ya, nah memang sholat tarawih, sholat wajib sunnah boleh duduk. Ya enggak, jangan begitu ya. Ya, tapi ada kalanya ente ngelihat orang yang sholatnya duduk, jangan ente bilang dia orang yang pahalanya dikit. Orang yang sholatnya diri, biar kata bengkak kakinya. Ada orang yang sholat duduk padahal seger-puger, tapi pahalanya belum tentu kegedean orang yang diri. Kenapa? Karena dia mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Biar kata orang diri, yang satu duduk, pahala belum tentu gedean yang diri, bisa jadi yang duduk. Ya, kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu. Oh, sholat sunnah itu boleh duduk.
ya diamalin. Nah, ada yang mengamalkan ilmu. Nah, ilmu yang berkah yang diamalin biar kata sedikit. Ya. Asabi al-i'tidal, yang ketujuh i'tidal. Ya, i'tidal itu berdiri tegak. Habis rukuk dia berdiri dengan posisi diam, jangan gerak tangannya kayak apaan aja jangan. Kadang-kadang iseng gitu. Rukuk pas pengen sujud tuh i'tidal wajib rukun dia. Akhirnya tangan ente ada aja goyang-goyang, kadang-kadang bersihin baju, ya. Dodoran celana diangkat lagi itu. Posisi itu belum bergerak, belum diam tuh. Belum dapat ente rukun i'tidal. Ya. Pastikan dulu tuh sami Allahu liman hamidah. Posisi diam. Jangan bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak kadang-kadang kita gini kuku lah atau dari baju koko, naikin celana, naikin dodoran. Ya, pas begitu tuh masih posisi gerak-gerak ente langsung sujud Allahu Akbar. Sedangkan ente belum diam tuh. Dengan kadar subhanallah, maka i'tidal ente enggak sah. I'tidal enggak sah, maka salat ente enggak sah. Perhatiin antum coba kalau orang-orang salat. Kadang habis dia ruku pas i'tidal dia belum gerak, belum diem, tahu-tahu dia langsung sujud aja. Kadang itu dia benerin celananya, dia benerin bajunya, kancingnya, ya, akhirnya dia langsung sujud, belum dapat i'tidal, sholatnya kagak sah. Nah kita yang ngaji diperhatikan, dikit-dikit, karena cuma 17 di ruku dalam sholat. Sholat ini yang pertama kali dinilai sama Allah, dikoreksi. Itu sholat jelek, itu sholat reject, ibadat lain gak ditoleh sama Allah. Tapi kalau sholatnya rapi, maka yang lain itu dapat enak gara-gara sholatnya rapi. Ya begitu. Kayak model orang ujian 3 tuh mata pelajaran yang wajib tuh jangan sampai merah dulu ya. Kalau di sekolah tuh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama apa itu. Kalau entu aja jangan merah masih ada keselamatan tuh. Tapi kalau entu udah merah itu repot. Sama begitu juga sholat. Sholat ibarat pala daripada jasad kata Habib Abdullah Al-Haddad. Orang kagak punya tangan masih bisa. Orang gak punya kaki masih bisa hidup, bener gak? Tapi kalau orang kagak punya pala, pernah ente lihat mengemis di jalan kagak pakai tangan? Pernah kan? Gak ada tangannya, gak ada kakinya, ya. Tapi kalau gak ada pala, pernah ente lihat? Ya, datang ngetok rumah gitu, ya, minta palanya kagak ada. Nah, begitu juga sholat. Ya, kalau pala yang udah kagak ada, itu gak ada nilainya. Sama seperti ente punya badan, kepala enggak ada nilainya. Makanya dirapiin benar. Yang kemarin masih begitu diperhatikan lagi. Kalau ada rekamannya itu ulang-ulang lagi ya. Nah kalau ngaji cuma seminggu sekali ya mungkin lupa. Tapi kalau ente sering-sering lihat rekaman yang ada pada di kajian-kajian kita pelayanan mustiannya ya rukun sholat ngeliat. Jadi ada manfaatnya handphone yang ente pegang. Ya kadang-kadang mungkin di sini sekedar mudah aja. Ya kalau ngaji makanya tadi aku juga pengen nanya mente udah sampai mana. Ya ternyata pas ada baca-baca kayaknya udah nih, ya kayaknya udah, tapi nggak apa-apa diulang-ulang, ya. Lalu yang ke-8 tuh i'tidal dengan tumaninanya dengan kadar sami Allahu liman hamidah, sama seperti kadar subhanallah. Biasanya ada tambahan Rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ente gak baca begitu gak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd cukup. Kita mau tambahin lagi bagus. Ya jangan dilebih-lebihin lain. Udah cukup sampai mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu paling pentingnya begitu. Karena yang tidak itu rukun qasir, bukan rukun disuruh panjang. Kalau ente memanjangkan yang baca pendek itu bisa batal sholat. Kecuali rukun yang emang panjang. Seperti sujud, setiap sujud ente mau tambahin doa, ya Allah, mudah-mudahan ente punya rezeki, ya Allah, begini itu bikin, itu masih boleh, karena itu rukun tawil. Tapi kalau rukun qasir seperti duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, ente lambain lagi durasinya dengan doa, dengan apa aja, itu rukun qasir, rukun yang kadang kita disuruh untuk pendek, ente lebihin bisa batal ente punya sholat. Makanya kudu ngerti, ya. Jangan dipikir lagi sholat nih segala sesuatu diijabah ya Allah. Yang pernah Nabi bilang tuh tidak ada posisi seorang manusia atau hamba yang paling dekat hubungannya sama Allah seperti orang sholat. Ya biar kata ibadat lain gak seperti sholat. Karena sholat kita dituntut untuk menghadap kiblat, sholat dituntut untuk menutup aurat, sholat dituntut untuk bersuci gitu. Tapi ibadat lain belum tutup. Haji yang begitu hebatnya, ente gak ngadap kiblat kadang-kadang. Iya nggak? Kalau Safa Marwah tuh sa'i itu nggak ngadep kiblat gitu. Tahallul kagak. Paling di saat lagi tawaf.
Puasa ente nahan lapar aus, ente nggak dituntut madhab kiblat. Ngebelakangin kiblat aja boleh. Ente kagak pakai wudu juga yang namanya puasa sah apa enggak? Sah. Tapi nggak ada yang seperti sholat. Akhirnya ini orang paling dekatnya hubungan namanya Allah di saat lagi sholat. Akhirnya setiap gerakan sholat ente tambahin itu doa berharap sama Allah, ya Allah, ini posisi tidak ada posisi yang lebih baik dari aku menghadap engkau melebihi seperti aku lagi sholat. Terus pajatin semua doa, semua gerakan dilamain sama dia. Itu orang nggak ngaji namanya. Kenapa? Karena dalam agama, dalam hukum ada rukun yang baca pendek, ada rukun yang dibaca panjang. Ada yang boleh dipendek, ada yang boleh dipanjangin, ada yang kagak. Karena kalau yang kagak dipanjangin bisa membatalkan sholat. Mereka kasih tahu dua tuh, ya, iktidal sampai duduk di antara dua suku, jangan dipanjang-panjangin. Selebihnya ente mau panjangin silakan, tapi jangan jadi imam. Yang punya hajat ente mungkin, tapi yang lain pada pengen berak, yang pada lapar, ente pikir panjang ya baca, itu jadi imam repot juga begitu tuh. Jadi kalau lagi sholat panjangin lah. Kecuali ente ngomong dulu, kita lamaan ya sholatnya ya. Ya setuju, kalau daripada setuju baru boleh. Ente nggak pakai konfirmasi lagi. Lo ente emang habis ditinggalin cewek, ya, handphone hilang, udah sholat bikinan lama. Yang lain kan yang ceweknya ada, yang duitnya ada, ya, merah, yang hati-hati, ya, jangan. Jadi biar tahu posisi kita. Ya. Jangan sampai ente sholat tapi makmum benci sama ente. Itu kata Nabi, sholat yang makmumnya benci sama si imam, itu sholat semuanya nggak diterima. Jangankan diterima, naik langit sejengkal kepalanya kagak. Ya, salah satu latur fa'u sholatuhum min fawqi ru'usihim shibra. Ada 3 golongan orang yang sholatnya nggak naik langit. Jangankan ke langit, lewatin sejengkal kepalanya kagak. Itu diantaranya rojulun amagoman wa hum lahu karihun. Seorang ngimamin kelompok orang tapi si makmumnya gedek sama imamnya. Ya, makmumnya itu gede kami imamnya, itu sholat kagak diterima. Terus apa lagi? Wa akhwani mutakhasimani, ya, 2 saudara, ya, artinya sama muslim, ya, sekawan kagak tegur-menegur, cuek-cuekan, marah-marahan, dongkol hatinya, itu termasuk orang yang kagak diterima. Itu 2, apalagi lebih dari 2. Ya, makanya biar apa? Biar luwes kita punya hati. Ya, jangan apa-apa marah. Ya, biar luas. Kalau Imam Ghazali cari 70 alasan dulu. Ya, 70 alasan. Mikir kenapa ini dia begini sama Ani? Oh, mungkin Ani pernah bikin dia kesel. Jangan sampai kita ini langsung menjas dia, langsung vonis dia ini orang yang kita mesti musuhin, kita diemin balik, jangan. Limpahkan dulu kesalahan ke kita dulu, jadi hati bersih. Ya, terus apa lagi? Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahib. Perempuan tidur sampai ngiler ngorok tapi lakinya enggak redo sama dia. Biar kata dia sholat, tapi dia punya sholat gak diterima sama Allah. Ya, hati-hati. Itu rajulun amal goman dohum karihun. Nah, kalau kita lihat imam semuanya kalau ngikutin hati kita banyak kita nggak demen. Imam itu tahu banget nih kalau habis sholat ngapain itu. Ya, gua tahu banget masih begini, nggak ada habisnya. Manusia itu bukan nabi yang ada punya potensi melakukan salah. Makanya kita lihat biar gimana. Dia manusia, hati juga bisa punya salah kayak dia. Hati jadi luwes, nggak ada kebencian, sholat diterima enak, ya, gitu. Al-hadi asar al-julus baina atasi as-sujud 9 ya. Marotain 2 kali, sujud 2 kali ya. Al-asir tumaknina tubihi tumaknina dalam sujud. Arti tumaknina itu durasinya agak dilamai dengan kadar subhanallah. Itu minimalnya, tapi kalau dia baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali udah paling sempurna aja dia sujud. Ya, karena itu warid dari Nabi melakukan hal seperti itu. Kecuali sujud akhir itu kalau mau dilamain enggak apa-apa. Kalau sujud baru rakaat pertama, sujud pertama itu jangan lama. Entar pas terakhir baru itu pun ngomong dulu. Entar itu kita baca sujud doanya biar agak lama karena ini maqam di mana orang itu pasti diterima. Ya, seorang menghambakan diri kepada Allah, menaruh bagian yang paling atas ya di bagian paling bawah. Allah senang tuh. Ayo kita panjati doa. Ngomong dulu, jangan kagak ngomong. Ya, kalau kagak ngomong ada aja yang gak redo. Itu dia urusannya banyak begini-begini. Nah, itu bisa ada potensi sholatnya gak diterima. Ya.
Al-asir atau ma'ninatu tuma'nina. Al-hadi asya'allahu alam bis sawab rabbi.